Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina wa syafi'ina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi khairu an-nasi wal wara, amma ba'du. Azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Para asatidah, para jamaah takziah, para bapak, para ibu yang semoga diberikan idoh pelajaran dan nasihat-nasihat dengan hadirnya kita di majelis takziah seperti ini. Keluarga besar Allahu Yarham Akhunal Karim Ahmad Mudhafir, istri dan anak-anaknya dan keluarga besarnya yang semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan akan musibah ini. Mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran atas musibah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala melipat-lipatkan pahala sebagaimana yang Allah janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya bahwasanya di antara pahala yang tidak ada batasnya adanya musibah, diberikannya ketua keluarga saudara kita yang kita saksikan sebagai ahlu masjid, ahlu kebaikan, ini sabar menerima musibah ini supaya pahala-pahala besarnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kewajiban kita untuk melaksanakan takziah seperti ini, dan kewajiban kita untuk mendoakan saudara-saudara kita sebagai bentuk persaudaraan yang diikat dengan keimanan dan keislaman, kita hadir di sini untuk mendoakan kepada keluarganya, mentakziah, menghibur keluarganya, dan mendoakan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah. Ini adalah bagian daripada al-wajibat ad-diniyah, kewajiban agama. Ini adalah merupakan kewajiban atas saudara kita untuk mendoakan dan kepada keluarga besarnya untuk sabar dan sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya sebenarnya dengan adanya satu musibah kematian, karena kematian itu dianggap sebuah musibah, bahkan musibah yang besar. Itu diredaksikan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, fa'asobatkum musibatul maut, musibah. Jadi kematian itu dianggap sebuah musibah, tapi kematian itu sendiri itu sebenarnya adalah merupakan nasihat buat kita. Kalaulah misalnya dalam satu acara takziah seperti ini tidak ada nasihatnya, itu sudah cukup buat kita sebagai pelajaran, sebagai pesan-pesan yang baik. Karena dikatakan dalam hadis yang dhaif, dan ini berkaitan tentang keutamaan-keutamaan, sebagian ulama mengatakan boleh untuk dijadikan sebagai rujukan, pegangan.
itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang dhaif ini, tapi kita tidak meyakininya. Ini mungkin sabdanya Rasulullah, mungkin ya, mungkin tidak. Kafa bil mauti wa idho, cukuplah sebenarnya dengan adanya kematian itu, maka kematian itu sebagai nasihat buat kita bersama. Nah, ini sebenarnya seperti itu, tapi tak mengapa kalaulah misalnya untuk memanfaatkan waktu takziah ini kita satu sama lain saling ingat mengingatkan. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, dalam redaksi hadis Nabawi itu tidak ada yang diperintahkan untuk memperbanyak, untuk diingat-ingat, kecuali di antara sebagiannya itu. Karena kita tahu semuanya bahwasanya kematian itu pasti ada. Kok kita ini diperintahkan untuk memperbanyak? Bahkan redaksinya min dzikr hadimil ladzat, perbanyak untuk mengingat-ingat perusak kelezatan. Rasulullah tidak mengatakan akfiru min dzikril maut, enggak begitu. Perbanyaklah untuk mengingat kematian. Tapi redaksinya dibikin dengan redaksi yang lain, tapi maknanya sama. Kenapa kok tidak dikatakan perbanyaklah untuk mengingat kematian? Kok tidak demikian? Karena itu nggak perlu, karena setiap saat kita melihat. Kemarin ada saudara kita yang meninggal, hari ini ada saudara kita yang meninggal, kemudian hari-hari sebelumnya pun juga banyak saudara-saudara yang meninggal. Itu sebenarnya sudah cukup sebagai peringatan. Tapi kenapa kok tidak redaksinya akfiru min dzikri al maut, tapi perbanyaklah untuk mengingat-ingat penghancur, perusak berbagai macam kelezatan. Nah, ini jawabannya diantaranya adalah banyak orang yang tahu kematian itu ada, tapi dia belum menyadari. Tahu tapi belum sampai kepada titik sadar, sehingga membuat penyadaran buat dirinya selama menjalani satu kehidupan ini. Makanya kan bahasanya akfiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak untuk mengingat perusak kelezatan. Karena kalau mungkin orang diingatkan akan kematian, hal yang biasa, kemarin dengar, hari ini dengar berita juga, jadi seolah-olah itu berita harian aja, konsumsi berita aja, tapi kepada tingkat penyadaran, sehingga akan salah arus perjalanan hidup. Makanya kalau diingatkan, ingat ya, sekarang ini Anda lagi bernikmat-nikmat. Nah, lagi bernikmat-nikmat dengan harta kekayaanmu. Ingat ya, Anda sekarang ini lagi bernikmat-nikmat dengan jabatan dan kekuasaanmu. Ingat ya, pada hari ini di saat Anda bernikmat-nikmat dengan profesimu yang mendapatkan hasil yang besar. Tapi ingat, seluruh kenikmatan ini itu akan hancur manakala kematian itu tiba. Nah, inilah yang nanti akan membuat orang itu terhentak hatinya. Oh, ternyata kalau kematian tiba, kenikmatan yang kita rasakan ini itu akan hilang semuanya. Sehingga kenikmatan-kenikmatan duniawi yang dia rasakan itu tidak akan dia itu terayu, tidak akan dia itu terpedaya, sehingga melupakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, bahwasanya kematian ini itu tidak sekedar hanya untuk kita ketahui. Karena kita sudah tahu, itu adalah ujung daripada akhir kehidupan setiap manusia. Tapi yang penting buat kita itu adalah penyadaran, sadar. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Dua kenikmatan yang mana manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. Kafir minanas, banyak orang itu tertipu dengan dua nikmat itu. Itu pertama, tertipu dengan dua ini, dan prioritas tertipu oleh adalah Asia, adalah kesempatan hidup
kehidupan buat kita dengan adanya kematian itu sebenarnya adalah merupakan kesempatan yang paling berharga, nikmat yang paling baik, nikmat yang paling terbaik diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah man tola umruhu wa hasuna. Tidak cuma hanya tola umruhu, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya. Makanya ulama-ulama dulu kalau didoakan mudah-mudahan umur Anda panjang, marah mereka, ulama kita itu. Karena umur panjang ini di belakangnya untuk apa kan gitu. Makanya ulama dulu itu mintanya agar supaya diberikan umur yang panjang digunakan untuk memperbanyak amal soleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Panjang umurnya, kemudian baik amalnya. Jadi ternyata disinilah buat kita yang penting. Jadi setelah kita itu sadar kematian itu ada, berarti kita ini diberikan kesempatan oleh Allah dan ini nikmat yang besar. Nah inilah yang akan membuat kita itu ingat akan kewajiban kita sebagai manusia terhadap Allah SWT sebagai pencipta kita. Itu sebenarnya di sini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dengan mengingat-ingat kematian ini. Orang ketika sudah meninggal masih menyesal ketika ajal itu sudah tiba. Kan kita ingat hadis orang yang mati syahid. Itu ketika diberikan tawaran oleh Allah, itu ingin apa? Apakah ingin dia terus dalam kuburnya? Apakah dia itu ingin terus untuk menunggu hari hisabnya? Ternyata enggak. Orang yang mati syahid dan itu adalah seni kematian terbaik, harapannya apa? Ingin dibalikin lagi, hidup lagi. Itu yang sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati terbaik, tidak akan dihisap oleh Allah. Ternyata harapannya ingin masih hidup lagi. Apalagi kalau orang meninggal tidak dalam keadaan syahid, tentu ingin balik lagi hidup. Nah inilah yang saya katakan tadi, nikmat kesempatan hidup inilah orang yang tertipu di dalamnya. Baru kalau nanti sakit, baru kalau nanti sudah tidak bisa melakukan amal-amal kebaikan, baru dia sadar. Nah ini orang yang mati syahid aja ketika diberi tawaran, jawabannya, ya Rob, saya ingin engkau hidupkan lagi. Kami ingin engkau hidupkan lagi. Kemudian kami ingin agar supaya kami berjihad di jalanmu lagi. Kemudian kami mati lagi dalam keadaan syahid lagi. Kemudian kami ingin hidup lagi. Kemudian membela agamamu. Kemudian mati syahid lagi. Kemudian hidup lagi. Jadi tidak cuma hanya sekali harapan untuk hidupnya, tapi ulang-ulang kali. Mati masih ingin lagi untuk memperbanyak amal-amal kematian itu. Cukuplah buat kita, karena orang yang sudah meninggal itu kan cukup hanya doa-doa kita. Cukup hanya dengan amal soleh daripada anak-anaknya yang itu akan setiap saat mengalir. Cukuplah dengan wakaf-wakaf yang dulu pernah dilaksanakan saat hidup, dan itulah yang masih mengalir. Kalau amalnya kan sudah terputus karena dia tidak bisa melakukan amal kebaikan lagi. Itu orang yang sudah meninggal. Berarti ini pelajaran buat kita semuanya dengan adanya kematian. Saudara kita dengan amal baiknya, mudah-mudahan amal baiknya itu akan memberikan syafaat-syafaat dan pertolongannya. Tinggal hanya kita. Nah ini saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Makanya saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semuanya orang itu nanti kan keadaan merugi. Tak ada yang terkecuali. Kecuali ternyata dikecualikan wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi keberuntungan, kesuksesan kehidupan itu ketika mati dalam keadaan iman, kemudian meninggal dalam keadaan beramal salih.
meninggal, kemudian setelah dia itu melakukan saling nasihat menasehati dalam kebenaran, nasihat menasehati penuh dengan kesabaran, ternyata amal soleh inilah yang membuat orang itu nantinya adalah tidak merugi, meskipun dia pun juga tetap ingin dibalikin lagi, nggak ada orang yang puas. Makanya kita selalu setiap saat itu diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja nasrullahi wa fatah wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi Rasulullah ini sehabis menaklukkan kota Mekah, kemudian ketika kota Mekah ini bisa ditaklukkan dan dikuasai oleh Rasulullah bersama dengan sahabatnya, kemudian banyak orang yang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Apakah Allah SWT memerintahkan untuk puas dengan amalannya itu? Jihadnya menaklukkan kota Mekah itu? Apakah puas dengan masuknya para orang Mekah ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong? Puaslah kamu Muhammad, bersyukurlah kamu Muhammad, Allah memerintahkan seperti itu? Tidak. Tapi ternyata Allah mengajari Rasulullah agar supaya bertasbih, sucikan itu Allah. Jangan sucikan amal perbuatanmu, merasa bahwasanya amalmu besar, sucikan Allah. Jadi seolah-olah kemenanganmu ini bukan karena hasil perjuanganmu, itu adalah murni karena Allah SWT di dalam memberikan pertolongannya. Makanya tasbihkan, sucikan Allah, jangan sucikan amal perbuatanmu, jangan terpedaya dengan amal perbuatanmu. Itu orang yang habis melakukan amal yang besar, bahkan diperintahkan untuk istighfar lagi, fastaghfir. Jadi kalau dipikir-pikir orang habis melakukan amal soleh kok istighfar, yang nggak cocok. Yang pas itu apa? Alhamdulillah habis melaksanakan amal kebaikan yang terbaik, jihad ini kok diperintahkan untuk istighfar. Apa maksudnya? Bahwasanya amalmu yang kamu mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Sebenarnya belum sepadan kamu itu mendapatkan pertolongan dari Allah yang berupa kemenangan. Itu murni bantuan Allah supaya tidak mensakralkan amal perbuatannya. Maksudnya tidak pernah puas dengan amal-amal yang dilakukannya. Jadi masih perlu istighfar. Jadi masih banyak yang kurang, tapi Allah SWT sempurnakan sehingga dimenangkan. Jadi seperti itu, kita sehabis sholat juga sama. Habis sholat pertama kali yang kita baca adalah astagfirullah, bukan alhamdulillah. Ini habis sholat. Mungkin saja ini pengajaran buat kita. Jadi mungkin saja sholat yang kamu lakukan itu masih banyak kekurangan-kekurangan. Nilai kekusyukannya dalam sholatmu cuma hanya sekian persen saja, dan itu yang diterima. Dan masih banyak di antara bacaan-bacaan atau pelaksanaanmu dalam sholat ini kekurangan-kekurangan, tapi istighfar di sini kamu dari kekurangannya. Jadi tidak dilihat dari amal kebaikannya, tapi mungkin saja di sela-sela melaksanakan amal kebaikan ternyata ada sisi-sisi kekurangan. Disinilah kita harus istighfar. Jadi ternyata kita semuanya, saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alangkah senangnya ketika kita sudah dihadirkan. Bentar lagi. Bismillah. Alangkah senangnya kita sudah berada di mahkamah Allah, dipanggil, indah kayak Ayyuhas shaimun, wahai orang yang puasa, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, karena ini pintu yang tidak bisa dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Sementara di saat kita hidup termasuk ahli puasa, alangkah puasnya kita disaksikan oleh sekian orang gitu.
Jadi puas, dan itulah kepuasan yang paling puas adalah di saat kita disaksikan banyak oleh orang, nama kita dipanggil, kita yang masuk, betapa bahagianya. Itu nggak terukur di sini. Saudaraku yang dirahmati Allah. Baru saja misalnya ketika kita, bukan kita aja, anak kita aja yang dipanggil oleh wali kelas, maju di hadapan para wali kelas, para wali santri, ranking pertama saja, dan itu belum menjamin adalah sebagai jaminan untuk masuk ke dalam surganya. Itu anak dan orang tuanya puasnya bukan main, bahkan bukan pelakunya, orang tuanya aja baru puas, apalagi ini yang dipanggil kita. Wahai as-shaimun, masuklah kalian ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan, karena nggak akan ada bisa yang masuk dalam surga melalui pintu ini kecuali orang puasa. Ternyata kitalah yang dipanggil satu-satu, disaksikan banyak orang. Inilah yang perlu kita bayangkan di saat kita beramal di dunia ini. Kemudian kalau misalnya ahli sedekah, itu pun juga sama, oleh Allah melalui para malaikat masuk ke dalam surga itu melalui pintu. Jadi ini dalam membukakan pintu menuju kepada surganya. Siapa Anda kok duduk bersama kami gelapnya kubur seperti ini? Yuknisuna, yang menghibur kami itu ternyata adalah sholatnya, puasanya, amalnya. Dan ini yang kita bayangkan di saat kita takziah seperti ini. Ternyata apapun saja yang kita miliki itu dilepas semuanya. Jadi pakaian kita, titel semuanya itu ketika kematian tiba itu adalah sudah dilepas semuanya. Bahkan nama aja kadang-kadang sudah tidak disebut lagi, mana jenazahnya taruh di depan. Jadi nama saja mulai pertama dilupakan, apalagi yang lain yang membersamai kita itu adalah cuma amal-amal kita. Nah inilah mungkin para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, nikmat kesempatan seperti ini dengan adanya kematian. Apakah itu berita dari mana-mana, apakah saudara kita, ternyata kematian itu ketika waktunya sudah tiba itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ada orang yang ajalnya itu di jauh sana. Kenapa kok mesti harus pergi jauh-jauh, sampai di sana pun juga meninggal. Itulah ajal saudara kita rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tidak ada sakit, kemudian juga dipanggil oleh Allah secara mendadak seperti itu. Nah ini kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesempatan, nikmat hidup, ini adalah nikmat yang besar. Inilah buat kita untuk kita hiasi waktu-waktu kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku liqali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Ikhwati fillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Amma Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala karban illa nafastah, wala maridan illa syafaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan fi sabilika illa nasartah, wala aduwan illa khadaltah, wala dainan illa qadaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa a'antana ala qadaiha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa nawwir qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufarin niran. Allahumma ighsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minadh dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah, Allahumma adkhilhul jannah,
wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.